Berniat membuang sampah ke sungai, seorang perempuan jatuh dari jembatan setinggi 25 meter. Beruntung warga mengetahui saat korban jatuh sehingga berhasil dievakuasi dari aliran sungai Brantas. Inilah korban berinisial RN, perempuan 38 tahun yang jatuh dari atas jembatan penyeberangan Jalan Mergosono Gang 1. Korban jatuh ke aliran sungai Brantas dari ketinggian 25 meter. Warga yang melihat korban jatuh kemudian melaporkan ke petugas BPBD. Evakuasi korban berlangsung sulit. Selain karena lokasi jatuhnya korban berada di sungai dengan arus yang cukup deras, medan juga curam karena berada di tengah perkampungan padat penduduk. Usai berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang untuk mendapatkan perawatan. Ketua RT setempat mengatakan korban merupakan warganya. Korban disebut mengalami depresi dan sering berada di sekitar jembatan. Namun saat kejadian korban berniat membuang sampah ke sungai. Kejadian ini sempat membuat jembatan yang hanya bisa dilalui sepeda motor ini macet karena warga berkerumun di lokasi kejadian. Iya memang benar warga RT 8 Pak RW 6 Mergosono. Memang dia ada depresi sebenarnya mulai dulu. Jadi memang ini mungkin klimaksnya karena beberapa hari ini dia memang depresi. Jadi mungkin klimaksnya ini tadi di jembatan gimana memang tidak ada beberapa keluarga yang nggak ada perhatian. Satu keluarga sama jadi depresinya Mas. Dia tinggal dengan ayahnya juga sama ODGJ juga. Tapi warga sini ya Ibu ya? Gimana? Warga iya sini ya? Benar warga sini. Bu, tadi ada yang bilang buang sampah terus jatuh. Kronologisnya gimana Bu sebenarnya? Memang karena beberapa hari ini dia ngamuk-ngamuk Mbak. Mungkin pelampiasannya dia biasanya memang sudah sering di jembatan. Mungkin ini tadi karena terlalu banyak tekanan atau gimana, jadi dia melompat di situ sekalian buang sampah tadi juga. Jadi untung ada warga yang menolong. Tinggal sendirian gitu Bu? Dia berdua dengan ayahnya Pak, juga sama dengan sakit jiwa. ada ODGJ juga. Bu, tadi berarti korban ini terseret arus atau bagaimana Bu? Atau lompat atau gimana Bu? Melompat Mbak, melompat lalu ditemukan dengan warga setempat lalu dipinggirin itu tadi. Simon Alfredo melaporkan. Warga desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo berinovasi membuat akses jalan pertanian dengan sistem swadaya. Jalan sepanjang 500 meter sebelumnya hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Kini dilebarkan agar bisa dilalui kendaraan roda 4 dengan cara gotong royong bersama petani. Jalan sepanjang 500 meter menuju kawasan pertanian di Desa Torongrejo dilebarkan secara gotong royong oleh warga Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Jalan yang sebelumnya hanya bisa dilalui kendaraan roda 2, kini pelebarannya mencapai 80% dengan cara manual. Perangkat desa setempat menjelaskan pelebaran jalan ini dikerjakan secara swadaya oleh petani yang memiliki lahan di sekitar jalan, dengan cara patungan bersama, sehingga dengan dilebarkannya jalan tersebut bertujuan memudahkan petani untuk mengangkut hasil panennya. Karena Desa Torongrejo sebagai desa penopang penghasil sayuran di wilayah Kota Batu. Yang dekat dengan jalan ini kita koordinasikan, terus dia mau menyumbang sih untuk mendatangkan doser ini. Kebetulan ini juga kami nyewa dan mungkin dari yang punya lahan ini pirang ratusan Pak, 250-an per seperempat hektar, per 1000 meter 200.000. Ini inisiatif warga, kami tidak ada tekanan dari desa, kami hanya fasilitasi, mengumpulkan yang penting tidak ada gejolak di kemudian hari. Terkait pelebaran jalan pertanian di kawasan Desa Torongrejo, Ketua DPRD Kota Batu mengapresiasi apa yang dilakukan petani Desa Torongrejo. Karena dengan dilebarkannya jalan tersebut, roda perekonomian khususnya pertanian akan meningkat dan cepat. Untuk membantu mempercepat pelebaran dan proses pengerasan serta gorong-gorong di jalan tersebut, pihak Dewan akan mengajukan anggaran yang nanti akan dibahas melalui pokok pikiran DPRD. Dalam mendukung pertanian. Ya luar biasa Mas, ini kita dorong, kita dukung. Bahkan nanti kalau ini sudah swadaya masyarakat, kita tinggal membantu pengerasannya, makadamnya. Ini kita bantu. Soalnya apa? Awalnya sudah ada niatan baik, mau memperjuangkan, mengorbankan tanahnya sendiri, bahkan urunan patungan untuk demi tercipta jalan ini seperti itu.
kebutuhannya ini seperti apa, Pak? Ya masalah jalan pengerasanya ini kita bantu nanti melalui Pokok Dewan atau mungkin apa, kan juga bagus ini. Kemudian gorong-gorongnya ini kita bantu. Banyak hal yang nanti kita bantu. Jembatan nanti akan ada jalan yang melompat ini kan perlu dikasih jembatan. Ini banyak ini kalau nanti sudah akses ini sudah terbangun terbentuk seperti itu. Yanto Yancung melaporkan. Memasuki pertengahan kemarau, pasokan air untuk lahan pertanian mulai berkurang. Kondisi ini berdampak pada mulai sulitnya air untuk kebutuhan penyiraman dan penggiliran jatah air akan diberlakukan pada mendekati puncak kemarau. Beginilah yang terlihat di lahan pertanian jeruk di kawasan Selorjo dan Gading Kulon, Dau, Kabupaten Malang. Memasuki pertengahan musim kemarau, ketersediaan air untuk lahan pertanian mulai berkurang, sehingga petani harus mempersiapkan ketika akan melakukan perendaman tanaman. Kondisi kurangnya air untuk lahan pertanian pada musim kemarau akan berdampak pada kurang maksimalnya fungsi lahan, karena jarang ditanami sayuran, karena takut rugi akibat hasil panen tidak maksimal. Menurut salah seorang petani menjelaskan, saat ini ketersediaan air mulai berkurang, dan puncaknya akan terjadi ketika memasuki puncak kemarau, di mana akan diberlakukan penggiliran jatah air. Di lokasi lahan pertanian jeruk di Selorjo dan Gading Kulon, petani sedang melakukan perendaman lahan dengan menutup beberapa aliran air agar tanaman bisa bertahan, karena ketika tanaman kekurangan air, maka kualitas dan volume hasil panen bisa dipastikan akan berkurang banyak. Gimana Pak untuk ketersediaan pasokan air untuk lahan pertanian ini Pak? Ya alhamdulillah, rada sulit. Agak sulit Pak ya? Ya, Sejak kapan agak sulitnya Pak? sejak sebulan ini. Sebulan ini Pak ya? Ya, Tapi penggiliran masih belum Pak ya? belum. Biasanya kapan penggiliran dilakukan Pak? Sekitar bulan 7. 7-8 ya, Ya, 7-8. mulai berat-beratnya itu Pak ya? 7-8 mulai penggiliran air. Biasanya kalau sudah penggiliran dapat jatahnya berapa hari sekali? Tidak tentu, kadang ya 1 bulan. 1 bulan kalau sayuran nggak kuat berarti Pak ya? Nggak kuat kalau sayuran karo jeruk ya nggak kuat sih sebenarnya. Kalau masih kecil ya? Cuma ya bagaimana? Pak kalau memang kurang air, hasil panen bisa berkurang berapa persen Pak? Pengaruhnya ke tanaman jeruk gimana Pak? Ya pengaruhnya hasil panen berkurang Berapa persen Pak kita dibandingkan kondisi normal? sekitar 30% Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Melimpahnya pasokan air untuk lahan pertanian di kawasan Punten Kota Batu berdampak pada optimalnya fungsi lahan pertanian. Para petani bisa menanam bunga dan sayuran baik penghujan maupun pada musim kemarau. Berbeda dengan di banyak wilayah di Malang Raya yang keberadaan lahan pertanian menjadi tidak optimal karena keterbatasan pasokan air untuk kebutuhan penyiraman. Lahan pertanian menjadi produktif hanya pada musim penghujan untuk ditanami sayuran dan ketika kemarau cenderung ditanami seadanya. Di kawasan Punten, Sidomulyo, Kota Batu, dan sekitarnya, ketersediaan air untuk lahan pertanian cenderung melimpah, sekalipun pada musim kemarau, sehingga para petani bisa menanam bunga dan sayuran sekalipun pada musim kemarau. Cukup banyaknya sumber air maupun besarnya air yang mengalir dari sungai dimanfaatkan warga masyarakat untuk kebutuhan pembibitan bunga dan juga buah-buahan yang tersedia setiap waktu. Menurut salah seorang petani menjelaskan, sekalipun pada musim kemarau ketersediaan air masih mencukupi untuk bunga dan sayuran, baik yang berasal dari sumber maupun dari aliran sungai. Terlebih saat ini permintaan akan bunga semakin meningkat. Di lokasi kawasan Punten, Sidomulyo, dan sekitarnya menjadi salah satu sentra penghasil bunga hias di Kota Batu, sehingga banyak warga masyarakat yang bergantung hidup dari usaha bunga hias karena lahan pertanian yang jarang kekurangan pasokan air. Ketersediaan air gimana nih untuk lahan pertanian di sini? Sumber-sumber air Ya, itu dalam itu Mas. bagus berarti Bu ya? Iya, iya, Sekalipun musim kemarau Bu ya? iya, Puncak kemarau gimana? Tetap bagus? bagus. Bagus Bu ya? Iya, Untuk harga bunga berapa? Sekarang gimana untuk bunga permintaan? mahal. Mahal Bu ya? Iya, Permintaannya bagus Bu ya? Iya. Meningkat. iya, Tapi ketersediaannya dengar berkurang katanya Bu. iya. Karena pengaruh apa berkurangnya? Kalau sekarang pagi bulannya itu loh. Kalau bulannya apa itu? Ruame Iya. mahal. Oh bulannya Iya. ramenya rame Iya. nikah. Soalnya Sawal. Oh banyak nikahan. Iya. Iwan Dikmawan melaporkan.
Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menghadiri sekaligus menjadi orang pertama yang meletakkan batu pondasi pembangunan Masjid At-Taqwa Kota Batu. Diprediksi menelan anggaran 13 miliar rupiah. Masjid At-Taqwa yang berada di Jalan Diponegoro Kota Batu akan direhab menjadi masjid megah berwawasan ekologi yang ramah lingkungan. Wali Kota Batu Dr. Anda Hajah Dewanti Rumpoko menghadiri sekaligus melaksanakan peletakan batu pertama, renovasi dan perluasan Masjid At-Taqwa di Jalan Diponegoro Sisir Kota Batu. Pembangunan Masjid At-Taqwa diprediksi membutuhkan anggaran dana 13 miliar rupiah. Masjid akan direhab menjadi masjid megah berwawasan ekologi yang ramah lingkungan. Bukan hanya baik dan hemat dalam penggunaan air, namun listrik masjid ini memanfaatkan energi sinar matahari. Bahkan atap masjid yang berada di lantai 3 didesain bisa dibuka tutup seperti Masjid Nabawi di Madinah, sehingga para jamaah bisa melihat langsung langit yang ada di atas mereka. Begitu juga dengan ornamen di dalam masjid menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan dan dingin, seolah menggambarkan suasana Kota Batu yang dingin. Sebagai awal pelaksanaan rehab, Wali Kota Batu Dr. Anda Hajah Dewanti Rumpoko MSI dan Ketua DPRD Kota Batu Asmadi meletakkan batu pertama sebagai penanda awal proses rehab. Wali Kota berharap Masjid At-Taqwa bukan hanya tempat ibadah saja, namun dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana yang lengkap dan akan menjadi salah satu ikon wisata religi di Kota Batu. Wali Kota menambahkan Masjid At-Taqwa merupakan salah satu masjid legenda dan ikonik di Kota Batu. Tidak hanya besar namun memiliki banyak jamaah, karena sudah tidak mampu menampung jumlah jamaah yang besar itulah kenapa masjid ini direnovasi. Sekarang sudah tidak mencukupi untuk menampung semua jemaah. Nah, alhamdulillah ini ada pembangunan renovasi tahap ketiga yang mudah-mudahan bukan hanya dilancarkan tapi juga bisa menjadi masjid kebanggaan yang kemudian bisa mempunyai aktivitas yang bisa untuk memakmurkan masyarakat yang di sekitarnya ya. Sementara itu, Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Profesor Haji Chandra Fajri Ananda mengatakan bahwa konsep besar pembangunan Masjid At-Taqwa menjadi ikon Kota Batu adalah dengan mengangkat konsep ekologi. Menawarkan ciri khas Batu, Masjid At-Taqwa juga ramah orang cacat, penyandang disabilitas, ibu-ibu, lansia, dan anak-anak. Masjid At-Taqwa didesain sebagai potret agen perubahan masyarakat, bukan hanya tempat ibadah namun juga tempat edukasi, juga menjadi tempat perlindungan orang tidak mampu. Dari sisi arsitektur, Masjid At-Taqwa ini mengcapture seluruh kehidupan Kota Batu dengan warna masjid hijau, menggunakan batu alam yang mencerminkan suhu Kota Batu yang sejuk dan dingin. Masjid ini dibangun berlantai 3 yang mampu menampung 3.000 jamaah. Renovasi akan mengubah 90% bentuk bangunan, hanya sudut masjid yang tidak berubah dengan luas lahan masjid kurang lebih 3.000 meter persegi. Konsep besarnya pertama kita ingin menjadikan masjid ini sebagai ikonnya Batu. Kita sebenarnya sudah ada Masjid Nur, jadi biasanya wisatawan kalau ke Batu itu selain ke alun-alun ke Masjid Nur. Nah, kita ingin menambah konsep baru dengan memberikan ciri khas bahwa masjid ini ramah lingkungan. Mulai dari penggunaan air, mungkin juga listrik kita juga akan pakai solar cell. Terima kasih dalam perjalanan ke depan. BWM Jawa Timur. Termasuk yang juga kami persilakan kita juga ramah kepada orang-orang cacat, dari disabilitas, termasuk kepada ibu-ibu dan tadi yang disampaikan Bu Wali, termasuk pada lansia dan anak-anak. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Malang memberikan sosialisasi kode etik jurnalistik kepada ratusan jurnalis di Malang Raya. Sosialisasi kode etik jurnalistik ini untuk meningkatkan profesionalis wartawan sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik jurnalistik yang berlaku. Sosialisasi kode etik jurnalistik dan ketentuan lainnya bagi wartawan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Malang berlangsung di salah satu hotel di Kota Malang. Sosialisasi yang dibuka oleh Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto diikuti oleh 100 peserta yang merupakan perwakilan masing-masing media di Malang. Wakil Bupati Malang yang membuka sosialisasi kode etik jurnalistik tersebut menyambut baik. Dalam sambutannya ia mengatakan bahwa dengan pelatihan tersebut menjadikan jurnalis yang beretika, sehingga nantinya jurnalis dapat menjalankan tugas dengan baik
dan dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai fakta yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan. Wakil Bupati Malang juga berharap dengan sosialisasi kode etik jurnalistik, nantinya jurnalis dapat memberikan mana yang benar dan layak diberitakan. Sekarang jumlah wartawan kan cukup banyak. Ada teman-teman wartawan yang profesional, ada yang baru permulaan. Maka sebenarnya bagaimana untuk menjalin komunikasi di antara satu dengan yang lainnya ini agar memiliki sebuah visi misi kejurnalistikan itu yang baik dan benar, maka kode etik ini kan menjadi bagian yang penting di dalam rangka satu menjadikan teman-teman ini jurnalis yang beretika. Karena menulis itu kan ada etika. Nah, supaya bagaimana kalau pada saat menulis itu ada etika, berkewajiban menyampaikan yang benar, berdasarkan dengan fakta, berdasarkan dengan kondisional, kemudian dipertanggungjawabkan secara moral. Sedangkan Kepala Dinas Kominfo Anis W. Aziz mengatakan bahwa pelatihan jurnalis ini diikuti oleh 100 peserta dari perwakilan media. Tujuan dari pelatihan ini untuk meningkatkan profesionalisme jurnalis. Kepala Dinas Kominfo juga berharap dengan pelatihan tersebut, wartawan lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Sementara dalam sosialisasi tersebut, menghadirkan 3 orang pembicara, yakni dari Dewan Pers, Ketua PWI Jatim, dan PWI Malang Raya, yang menyampaikan materi terkait kode etik jurnalistik. Ketika orang dikatakan profesional itu kualitasnya kan semakin bagus, semakin baik. Nah, kami hanya memfasilitasi, memberikan kemungkinan apabila yang paling penting dari jurnalis itu kan jurnalistiknya, kode etik. Nah, ada beberapa mungkin yang masih harus di-refresh ulang atau belajar baru lagi, ada hal-hal baru. Sebenarnya maksud kami juga nanti mungkin tahun depan ya harus ada undang ITE ya. Nah, kan kaitannya dengan media online yang sekarang lebih marak, cyber juga. Nah, itu kan ada nanti ke depan juga akan ada polisi virtual. Nah, itu juga akan nanti kita kolaborasikan agar menjadi sebuah pembelajaran atau ilmu bagi para awak media. Simon Alfredo melaporkan.